Hari ini kita mau belajar ya tentang apakah Alkitab masih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dasar daripada perenungan kita hari ini adalah dari 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-17 ya. Teman-teman silakan buka Holy iPad, bukan iPhone ya, Holy Android-nya ya, atau boleh melihat di depan ya. Saya sudah siapkan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, coba kalian lihat barang berikut ini. Ya, bentar ya. Ada yang tahu barang apa ini? Ada yang tahu? Kecuali kok Anton, kok Ciket-ket, kok jadi kok Ket-ket lagi. Ciket-ket ya. Cigebi juga nggak boleh jawab ya. Ada yang tahu barang apa ini? Enggak ya? Nggak pernah lihat? Baru hari ini lihat? Siapa yang pernah lihat? Ayo angkat tangan. Nggak apa-apa ya. Kok Anton ya, atau manggilnya apa? Kok Anton ya, betul ya. Nggak usah Anton, angkat tangan nggak apa-apa ya. Ciket-ket angkat tangan tahu ya. Ya, yang tahu angkat tangan. Oh, Ciwong juga angkat tangan ya. Saudara sekalian, teman-teman sekalian, alat ini namanya ini nih, pager, ya, dari kata page atau halaman. Jadi pager ini adalah alat untuk mengirimkan pesan ya, kepada orang yang punya alat ini. Cara kerjanya begini, ya, kita menelpon ke operator daripada yang menjalankan pager ini, gitu ya. Kemudian kita bilang, saya mau kirim pesan ke pesawat nomor ini, pesannya ini. Ya. Dan pesannya nggak bisa panjang-panjang karena kalian lihat ya, layarnya terbatas. Kalian coba bayangkan ada seorang cowok lagi PDKT dengan seorang cewek, gitu ya, atau ya sudah jadi pacaran lah begitu ya. Kemudian dia mau mengirim pesan ke pacarnya, ya. Kemudian dia telepon si operator dan operatornya itu ternyata perempuan juga. Dia bilang, Mbak, tolong kirim pesan ke pesawat ini. I love you. Terus mbaknya bilang I love you too, begitu. Ya. Bayangkan betapa ribetnya zaman itu ya. Alat ini terkenal tahun 90-an begitu ya, dan kemudian perlahan-lahan ya, alat ini nggak digunakan lagi. Kenapa nggak digunakan lagi? Ya. Sudah ada SMS. Siapa yang ngerasain zaman SMS? Ya. MMS ya, lebih keren sedikit ya. Multi message server ya, semacam itulah ya. Kemudian kita punya ya banyak aplikasi-aplikasi chat. Dan yang terakhir yang kalian punya apa? Apa? Video call ya. Video call. Jadinya pager ya, itu sudah nggak relevan lagi sekarang. Kenapa? Teknologinya sudah nggak kepake. Ya. Dan kalaupun teman-teman punya,
Ada orang-orang yang suka nyimpen barang-barang vintage gitu ya. Kalian mau pakai, nggak bisa dipakai. Kenapa? Operatornya nggak ada. Ya. Kalian mau suruh siapa ngirim pesan? Ya. Pager sudah nggak relevan lagi. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita berbicara tentang Alkitab. Ya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Alkitab masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Ya. Ada orang berkata Alkitab itu buku kuno, ya. Cerita tentang orang zaman dulu, ya. Tentang Musa, Daud, ya. Dan sebagainya. Nggak ada kisah, ya, orang pergi ke bulan, ya. Tidak ada kisah mobil tanpa awak begitu ya. Maksudnya tanpa driver begitu ya, auto pilot. Nggak ada cerita-cerita itu, cerita udah kuno. Apakah Alkitab masih relevan? Apakah Alkitab masih sesuai dengan kehidupan kita pada zaman ini? Nah rekan-rekan sekalian, sebelum kita bersama-sama menjawab pertanyaan apakah Alkitab masih relevan dengan zaman kita saat ini, mari kita lihat beberapa fakta tentang Alkitab. Bahwa sesungguhnya Alkitab itu adalah buku yang unik. Kenapa saya katakan buku yang unik? Tahukah kalian bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab? Pastinya tahu. 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Dan 66 kitab ini ya, ditulis dalam satu kurun waktu yang cukup lama, 1600 tahun. Ya, kalian bisa lihat di belakang ya, itu diagramnya. 1600 tahun, bayangkan. Jadi antara penulis buku pertama dengan penulis buku terakhir ketemu nggak? Nggak ketemu. Jangankan yang terakhir, yang tengah-tengah aja nggak ketemu. Ya. Dan buku ini ya, ditulis oleh kira-kira 40 orang penulis. Dan para penulisnya punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada Petrus sebagai nelayan. Ada Lukas yang dokter. Paulus itu adalah seorang guru agama. Dia lulusan STT kalau zaman sekarang. Lulusan sekolah Alkitab. Bahkan ada raja yang menulis. Siapa itu? Raja Daud. Ditulis oleh orang yang berbagai macam latar belakang. Namun yang luar biasa, ya, sekalipun ditulis di jangka waktu yang panjang, penulisnya berbeda-beda. Bahkan penulisnya nggak pernah kumpul terus janjian. Kamu nulis bagian ini ya, aku nulis bagian itu. Ya. Di dalam Alkitab ada satu benang merah ya, yang bisa kita lihat. Dan tidak ada pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Dalam segala tulisan-tulisan yang ada satu benang merah tentang bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan manusia untuk memberikan keselamatan bagi orang yang mau percaya kepada Allah. Dan rekan-rekan sekalian, Alkitab yang walaupun sudah ditulis lebih daripada 3000 tahun yang lalu, ya, itu tetap menjadi the best seller book ya, sepanjang masa. Minggu yang lalu Cigebi sudah tunjukkan beberapa buku big seller kan ya, best seller. Tapi best sellernya ya di tahun itu saja, ya. Tetapi Alkitab itu adalah the best seller sepanjang zaman. Data terakhir yang saya baca, kalian bisa Google sendiri lah ya. Kalian kan anak-anak hebat. Ya. Teman-teman hebat bisa cari. Setahu saya data terakhir Alkitab itu sempat dicetak sampai 5 miliar
Bayangkan ada buku yang dicetak segitu banyak, ada nggak? Ya. Dan rekan-rekan sekalian, tahukah kalian, buku apakah yang pertama dicetak di dalam zaman modern ini? Siapa penemu mesin cetak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti Google ya. Namanya Johannes Gutenberg. Dan buku pertama yang dia cetak adalah Alkitab. Inilah keunikan Alkitab. Namun tidak hanya ini saja yang unik. Alkitab itu adalah firman Allah. Mengapa Alkitab firman Allah? Karena di dalam Alkitab, Alkitab sendiri mengatakannya. Dalam Kejadian 1 ayat 3, di situ dituliskan, berfirmanlah Allah. Dan kemudian di dalam Yesaya 56 ayat 8, di situ dituliskan, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan Rasul Paulus menuliskan kepada kita, bagian yang kita baca tadi di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah, yang diilhamkan Allah. Terjemahan yang lebih tepat adalah semua tulisan, dalam pengertian adalah Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Penulis dalam segala keunikannya dipakai oleh Allah untuk menuliskan akan firman-Nya. Rasul Petrus juga berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, maksudnya di dalam Alkitab, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan dari kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Bagian-bagian Alkitab adalah nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada para nabi, para rasul, dan kemudian dituliskan. Nah, Alkitab mengatakan, Petrus mengatakan, tidak ada satupun itu yang bisa dituliskan kalau tidak ada dorongan daripada Roh Kudus atas nama Allah. Artinya Alkitab adalah firman, karena Alkitab sendiri berbicara demikian. Namun ada hal yang lebih penting dari sekedar Alkitab mengatakan bahwa dirinya adalah firman Allah. Bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang berkuasa, dan kuasanya itu mengubah kehidupan kita manusia. Minggu yang lalu kita belajar, Cik Gaby men-sharingkan tentang siapa ini? Agustinus dari Hippo. Bagaimana dia memiliki kehidupan yang begitu kacau balau. Namun ketika dia membaca Alkitab, kehidupannya berubah 180 derajat. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Kalian bisa bilang, Lao Tzu itu kan orang sudah lama itu ya. Tahun berapa itu ya? 300 sekian, sudah hampir 1700 tahun yang lalu ya. Artinya apa? Zaman sekarang apa contohnya? Ya. Ada yang tahu siapa ini? Namanya udah keluar. Ada yang tahu? Siapa ini? Manny Pacquiao ya, tadi namanya udah keluar. Saya nggak tahu apakah sebagian kalian kenal ya. Saya rasa kalian cukup kenal dengan Manny Pacquiao atau Pac-Man, seorang petinju dari Filipina. Manny Pacquiao tumbuh di dalam keluarga yang miskin, dan untuk bisa berjuang, terlepas dari kemiskinan, dia bertinju. Dia belajar dengan tekun, dia bertinju, dan kemudian dia karena rajin berlatih, dia memenangkan 7 gelar dari 7 kelas yang berbeda. Dan oleh karena bertinju, dia punya banyak uang, dia menjadi kaya.
Dan rekan-rekan sekalian, ketika banyak uang, apa yang terjadi? Mulailah dia, ya, dulu nggak punya uang, nggak bisa judi, nggak bisa mabuk-mabukan, bisa tapi mungkin terbatas. Ya, dia pun terlibat di dalam judi, di dalam mabuk-mabukan, bahkan main perempuan. Keluarganya berantakan, ya, istrinya nggak tahan dengan dia. Namun satu waktu, Manny Pacquiao berjumpa dengan Tuhan. Dia bertobat dan menjadi orang Kristen. Dan sejak saat itu, ya, dia belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia baca Alkitab, dia merenungkan, dia berdiskusi dengan orang-orang, ya, yang mendampingi dia untuk bertumbuh. Dan oleh karena itu, ya, dia menjadi pribadi yang berubah. Dia tidak lagi mabuk-mabukan, dia tidak lagi berjudi main perempuan. Bahkan dia memperhatikan orang-orang miskin. Ya, dia kembali belajar. Dia kejar paket supaya dia bisa kuliah, ya. Dan dari kuliahnya itu akhirnya dia terpilih menjadi senator atau wakil rakyat. Berapa bulan yang lalu ada pemilihan presiden di Filipina dan dia salah satu calon presiden. Walaupun dia tidak terpilih, ya, tetapi dia salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh orang Filipina pada saat ini. Dia berubah dari orang yang begitu berantakan hidupnya menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena dia belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup orang. Karena dia, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan sekarang pertanyaan kita, apakah Alkitab relevan dengan kehidupan kita pada zaman ini? Di ayat ke-17 dikatakan, dengan demikian, ya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini dikatakan Allah akan memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaannya untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadinya anak-anak Tuhan, ya, itu diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Rekan-rekan sekalian, bukankah kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kemiskinan? Ya. Kalau kalian lihat di pinggir-pinggir kota, bahkan mungkin di tengah kota Bandung, banyak daerah-daerah kumuh. Ya. Kalau kalian melihat di sosial media, ya, di sisi yang lain dari segala kemewahan, ada kemiskinan. Kejahatan masih terjadi di antara kita. Bahkan peperangan, ya. Perlu kebaikan terjadi di antara kita. Ya. Rusia dan Ukraina sudah berapa bulan ini masih perang. Ya. Dunia memerlukan kebaikan. Dan kebaikan itu, ya, bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita. Kita belajar tentang kebaikan. Orang lain mengatakan kalau orang lain memukulmu, ya, balas. Alkitab katakan, ya, kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Banyak orang yang bilang kalau bisa lari lause. Betul, lari. Ya, tetapi maknanya adalah kalau untuk, ya, kebaikan seseorang, kita harus mengorbankan diri. Ya, lakukanlah itu. Sebenarnya itulah makna daripada ayat tersebut. Ya. Alkitab mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita lebih banyak mengasihi diri kita sendiri. Dikit-dikit healing gitu ya. Atau sebaliknya, ya, kita mengasihi orang lain tetapi kita merasa nggak puas dengan diri kita. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau mau mengasihi orang lain
kalau kamu tidak pernah mengasihi dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan kebaikan kepada kita. Di ayat berikutnya di sini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Rekan-rekan sekalian, dunia ini penuh dengan isu-isu kemanusiaan, human trafficking, ya, child labor atau memperkerjakan anak. Juga isu-isu salah satunya aborsi mungkin, ya, bahkan mungkin yang santer LGBT, ya, di mana kebenaran itu menjadi semu, kebenaran itu menjadi sesuatu yang ya sesuai pendapatmu lah, menjadi sangat subjektif. Ya, tidak ada standar yang kita bisa pegang. Ya. Kita tahu ada film yang kita tunggu-tunggu ya. Apa itu? Buzz Lightyear. Ya, betul ya. Tapi nggak masuk ke Indonesia. Karena apa? Ada isu LGBT di dalamnya. Mana sih yang benar? Ya. Di sini dikatakan Alkitab itu menyatakan kesalahan, memperbaiki orang di dalam kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab memberikan kebenaran yang sejati. Ada yang bilang ya kalau LGBT ya itu karena ada gen di sana. Alkitab mengatakan Allah menciptakan ya, manusia laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Eve, bukan Adam and Steve. Ya. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Itulah kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah sumber kebenaran itu. Dan rekan-rekan sekalian, Alkitab mengatakan selanjutnya di ayatnya yang ke-15. Ingatlah, kepada Timotius Paulus berkata, bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan imanmu kepada Yesus Kristus. Rekan-rekan sekalian, saya sudah memaparkan isu-isu tadi, isu-isu kemanusiaan, perang, kebaikan dan lain sebagainya. Dunia perlu kebaikan, dunia perlu kebenaran. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah utama daripada dunia. Masalah utama dari dunia adalah dosa. Manusia berusaha melakukan kebaikan, tetapi kebaikan manusia itu tidak sesuai dengan kebaikan Allah. Manusia berusaha mengejar kebenaran, tetapi kebenarannya tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Itu semua oleh karena apa? Oleh karena manusia telah berbuat dosa. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itu semua seperti yang Paulus katakan, ya. Yang sudah bahwa engkau dari kecil sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena Alkitab, kita boleh mengenal pribadi Yesus Kristus. Kita boleh mengenal Dia dan boleh mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Rekan-rekan, ada sesuatu yang unik dari penulisan Paulus. Saya membacakan ayat tadi dari belakang ke depan, ya. Dari ayat 17, 16 dan kemudian ayatnya ke-15. Manusia berpikir kita harus melakukan kebaikan, ya, kita dapat kebenaran maka kita akan selamat. Tetapi Alkitab sesungguhnya mengatakan, ya,
engkau sudah mendapatkan keselamatan itu. Jika seseorang sudah menyelesaikan masalahnya atas dosa, oleh karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Karena itu di ayat ke-16. Dan melalui kebenaran itu kita boleh melakukan kebaikan. Kebaikan yang sejati, bukan kebaikan yang semu. Kebaikan yang egois. Banyak orang ingin melakukan kebaikan supaya apa? Supaya dinilai orang lain baik. Kadang buat AdSense. Benar bukan? Ya. Tetapi ketika kita menyelesaikan masalah yang paling utama yaitu dosa, maka kita menyelesaikan masalah yang lainnya. Dan itu semua kita dapatkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun rekan-rekan sekalian, terlepas daripada apakah Alkitab relevan atau tidak, sesungguhnya ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada sekedar kita menanyakan apakah Alkitab relevan atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimanakah sikap kita kepada Alkitab. Mari kita lihat video berikut ini. One fine day in Wales, 15-year-old Mary Jones sets off on a 42-kilometer journey to nearby town Bala. Her aim? To buy a Bible. Bibles are expensive and scarce in Wales then, so the young Mary Jones worked and saved up for 6 long years just to buy one. When she heard that Reverend Thomas Charles is selling Bibles in Bala, she is determined not to let the opportunity pass by, even though she has to trek barefooted to get there. Mary Jones' story inspired Charles to form the British and Foreign Bible Society. Their mission? To make the Word of God readily available not only in the UK, but throughout the whole world. So, the worldwide Bible mission movement begins. Ya, rekan-rekan, itu sebuah klip pendek tentang Mary Jones, ya, yang lahir atau hidup di sekitar abad ke-18. Pada saat itu Alkitab itu begitu sulit didapatkan. Ya. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas. Dan untuk mendapatkan Alkitab itu Mary Jones ya, harus menabung. Dan setelah menabung, dia harus melakukan satu perjalanan yang cukup jauh. Dan kemudian ketika dia hendak membeli Alkitab itu, ternyata sebenarnya Alkitab itu ternyata sudah dipesan oleh orang lain. Namun karena sang pendeta yang punya Alkitab itu melihat Mary Jones begitu bersemangat memiliki Alkitab, sudah berusaha, maka Alkitab itu pun diberikan kepada Mary Jones. Dan kemudian Mary Jones membawa Alkitab itu dan dia mempelajarinya setiap hari. Dan oleh karena kerinduan Mary Jones, ada lembaga-lembaga yang mencetak Alkitab, sehingga banyak Alkitab yang kita bisa baca hingga pada saat ini. Ketika SD saya mendengar cerita ini, ya, saya tergerak. Saya mengumpulkan uang saku saya dan kemudian saya membelikan satu Alkitab pribadi saya yang pertama. Ya, sekarang saya punya banyak Alkitab. Ya, saya rasa Cigebi juga punya banyak Alkitab ya, banyak versi ya. Teman-teman, pertanyaan saya, bagaimana kita mendapatkan Alkitab saat ini? Ya, kita bisa pesan online ya. Benar nggak? Harganya 50.000. Bagi engkau sekalian, paling ini berapa kali jajan kalian, ya? Aduh, Lause, berat. Bawa Alkitab yang begini, kalian bisa unduh gratis, ya. Lalu kalian bilang, aduh Lause, saya mah kalau baca nggak tahan, ya, 1-2 menit udah ngantuk, tunduh kata orang Sunda.
Sekarang ada ini nih, ya. Badeno. Apa itu? Baca, dengar, nonton. Ya. Kalian bisa baca, kalian bisa dengar. Kalau kalian nggak suka baca, kalian bisa nonton, ada videonya. Pertanyaan saya, seberapa banyak kita membaca Alkitab? Seberapa rindu kita membaca Alkitab? Sesuatu menjadi berharga bagi kita ketika kita sulit mendapatkannya. Benar bukan? Sekarang kalian tinggal klik handphone kalian tinggal unduh. Pertanyaan saya, adakah kalian membacanya? Kalian bisa baca dimanapun karena HP kalian ada di mana-mana. Benar bukan? Maksudnya dibawa oleh kalian kemana-mana. Tetapi adakah kalian membaca firman Tuhan? Firman Tuhan akan selalu relevan dengan kehidupan kita karena selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya tidak berhenti di sana. Pertanyaannya, bagaimana sikapmu terhadap firman Tuhan? Rekan-rekan, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menerima roti, lambang daripada tubuh Kristus. Kita juga akan menerima anggur, lambang daripada darahnya. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan yang kita lakukan, mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengingat penebusannya bagi setiap kita, mengingat dia sudah mati, namun dia bangkit kembali. Namun perjamuan kudus bukan sekedar itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Korintus, di mana Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus sesungguhnya mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengingat apa yang dia kerjakan kalau kita tidak mengetahuinya? Bagaimana kita mau mengetahui apa yang Tuhan kerjakan kalau kita tidak pernah membaca akan firman-Nya? Rekan-rekan, ketika menerima roti dan cawan, ingatlah karya Kristus dalam kehidupanmu. Dan untuk mengingat itu, ingatlah, aku perlu rajin belajar akan firman-Nya, agar aku tahu apa yang ingin dia lakukan di dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan di dalam kehidupan.